Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di eh, video pembelajaran ya mata kuliah neraca massa dan energi. Dan di dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai total energi dalam sistem ya. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana energi dalam sistem tersebut dapat berubah ya melalui tiga mekanisme ya, melalui perpindahan panas, perpindahan kerja, dan perpindahan adanya aliran massa ya yang masuk ke sistem atau keluar dari sistem. Nah, di video kali ini kita akan menggabungkan dua video sebelumnya, pembahasan di dua video sebelumnya untuk mendapatkan persamaan umum neraca energi yang merupakan persamaan yang paling penting dalam kuliah kita ya. Persamaan umum neraca energi dan sekaligus itu menggambarkan hukum kelestarian energi ya. Karena kita tahu ada tiga entitas di dunia ini yang lestari. Yang pertama adalah massa, kemudian energi, yang ketiga adalah momentum. Dan melalui persamaan neraca energi umum ini kita dapat melihat bagaimana hukum kelestarian energi itu sebetulnya tergambarkan gitu ya. Oke, adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari sesi ini adalah yang pertama, Anda sebagai mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep hukum kelestarian energi dalam bentuk persamaan neraca energi umum. Jadi tadi sempat saya singgung ya bahwa ketika Anda sudah memahami bagaimana menurunkan persamaan neraca energi, itu mestinya Anda lebih memahami konsep tentang kelestarian energi. Yang kedua adalah Anda dapat mendemonstrasikan bagaimana menurunkan persamaan neraca energi umum. Sekali lagi, persamaan neraca energi umum adalah persamaan yang paling penting di dalam pembahasan neraca energi, ya, di dalam kuliah kita, ya. Oke, kita sekarang akan bahas hukum kelestarian energi, ya, yang mungkin Anda semua sudah sangat hafal ya, bunyi hukumnya bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dari ruang kosong gitu ya, kemudian tidak dapat dihilangkan begitu saja. Yang bisa dilakukan terhadap energi adalah memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lain atau mengubah bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Dan yang dimaksud dengan apa namanya kelestarian energi ini adalah energi dari sistem dan lingkungan. Jadi total energi sistem dan lingkungan. Artinya kalau kita melihat hanya sistem saja, seolah-olah di situ ada eh, pembangkitan energi. Contoh misalkan reaksi pembakaran ya, reaksi pembakaran. Metan masuk misalnya ya, gas alam masuk, kemudian dibakar, di situ akan dihasilkan energi panas karena reaksinya eksotermis gitu ya. Nah, sebetulnya yang terjadi di situ adalah mengubah ya yang tadinya energi kimiawi yang dimiliki oleh metan menjadi energi panas karena dia dirilis sebagai akibat dari berubahnya metana menjadi karbon dioksida dalam proses pembakaran, begitu ya. Jadi memang konsep kelestarian energi ini berlaku ya, kalimat itu berlaku untuk sistem plus lingkungan ya. Jadi sekali lagi itu sistem plus lingkungan. Sekali lagi eh, energi tidak bisa diciptakan dari ruang kosong, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Yang bisa adalah ketika Anda menghilangkan energi dari sistem misalnya, Anda sebenarnya memindahkan energi dari sistem ke lingkungan. Atau kalau Anda menciptakan energi di dalam sistem misalkan, itu sebetulnya Anda mengubah, tadi contohnya ya, mengubah energi dalam bentuk kimiawi misalnya ketika terjadi reaksi menjadi energi panas. Jadi seperti itu konsepnya. Oke, dalam konteks kita ya, energi dalam sistem itu bisa berubah, bisa berkurang, bisa bertambah dengan adanya aliran energi masuk, adanya aliran energi keluar. Nah, aliran energi ini kemarin kita sudah bahas ada tiga ya, panas, kemudian kerja, dan massa. Ya, jadi yang warna
kuning ini adalah aliran panas, yang warna hijau adalah aliran massa, dan yang warna ungu ya itu aliran kerja. Oke. Nah, perubahan energi dalam sistem itu terjadi pada rentang waktu tertentu. Contoh misalkan, kalau di T sama dengan T1, energi sistem adalah E-1 gitu ya. Dan pada T sama dengan T2, E-system adalah E-2 ya. Maka perubahan energi sistem terjadi antara T1 yang sistemnya memiliki E-1 dan T2 yang sistemnya memiliki energi E-2 ya. Sehingga perubahannya tinggal kita kurangi ya. E-2 dikurangi E-1. Jadi kondisi akhir dikurangi kondisi awal ya. Kalau energi sistem itu lebih sedikit di akhirnya berarti deltanya negatif. Kalau energi sistem itu lebih besar di T2 ya, artinya dia deltanya positif. Ya. Dan sekali lagi, energi sistem itu terdiri dari energi dalam mikroskopis ya, energi kinetik dan energi potensial, yaitu energi makroskopisnya. Nah, sekarang kita akan hubungkan itu dengan perubahan karena adanya perpindahan energi. Jadi perubahan energi sistem itu dipengaruhi oleh tadi yang pertama adanya aliran massa ya seperti ini. Ini dari video sebelumnya ya. Ini adalah entalpi EK EP masuk dikurangi entalpi EK EP keluar. Ini mewakili yang warna hijau ya. Kemudian Q in min Q out. Jadi panas masuk dikurang panas keluar ya. Ini mewakili yang berwarna kuning. Dan terakhir ya, W in min W out atau kerja yang masuk dikurangi kerja yang keluar. Nah, ini adalah perubahan sistem, perubahan energi dalam sistem. Perubahan energi suatu sistem. Oke, nah kita bisa persingkat ya. Kalau untuk yang massa kita sebut dengan delta berwarna biru. Nanti Anda akan tahu apa bedanya delta warna biru dan delta warna merah ya. Kemudian ditambah Qnet ya, yaitu Q in min Q out dan ditambah W net ya, W in min W out. Oke. Nah, ini adalah persamaan neraca energi umum. Ini adalah persamaan yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Ini adalah persamaan neraca energi umum. Nah, di sini Anda lihat ada perbedaan delta di sistem dan delta di aliran massa. Bedanya apa? Bedanya untuk delta yang warna merah ya, yang ada di depan energi sistem ini domainnya domain waktu. Artinya ini adalah perubahan energi sistem ya dari T1 ke T2 ya. Jadi dia akhir dikurang awal. Sedangkan delta yang berwarna biru ini domainnya domain ruang ya. Domainnya domain ruang karena ini merepresentasikan aliran massa yang masuk dikurangi aliran massa yang keluar. Jadi delta yang berwarna biru ini masuk dikurang keluar ya. Jadi harus dibedakan ya antara delta yang di sebelah kiri dengan delta yang di sebelah kanan berwarna biru. Oke, jadi kita sudah punya persamaan umum neraca energi seperti ini ya. Yang tadi kita sudah turunkan, sekali lagi delta ini adalah domain waktu ya, delta E system. Delta yang ini adalah domain ruang ya, masuk dikurangi keluar ya, plus Qnet plus Wnet. Ada juga ya beberapa buku yang hanya menuliskan Q dan W saja. Ini maksudnya ya Q netnya ya dan W netnya ya. Setelah memperhitungkan yang masuk yang keluar, nah kira-kira netnya berapa. Nah, konvensi yang kita gunakan untuk dua persamaan ini adalah yang pertama, kita menggunakan definisi bahwa kerja ketika sistem melakukan kerja, maka W-nya bernilai negatif. Sedangkan untuk kasus di mana sistem menerima kerja atau dikenakan kerja, dia positif. Ya. Dan deltanya, delta yang warna biru ini, masuk dikurangi keluar. Bukan keluar dikurangi masuk. Ya.
ini masuk dikurangi keluar. Ini konvensinya. Jadi kalau Anda menggunakan persamaan ini, ingat bahwa konvensi yang digunakan adalah seperti ini. Nah, ada versi yang lain seperti ini, ya. Jadi delta S system sama dengan Q plus W dikurang delta H plus EK plus EP, ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah konvensi terkait dengan kerja ini sama karena kerjanya positif, sama-sama positif ya. Jadi konvensi terkait kerjanya sama. Yang beda adalah konvensi terkait deltanya. Delta di sini karena minus, maka dia keluar dikurang masuk. Ya, keluar dikurang masuk. Seingat saya, buku Basic Calculations itu ya, yang Himmelblau, itu menggunakan konvensi yang nomor 3. Oke, kemudian ada juga yang menggunakan persamaan raca energi seperti ini, ya. Yang beda antara 4 dan 1 adalah dan 2 ya, 4 dan 2 adalah tanda W-nya. Nah, dalam hal ini konvensinya adalah ketika sistem melakukan kerja ya, maka W-nya bernilai positif. Ketika sistem dikenakan kerja, justru dia bernilai negatif. Makanya ketika sistem dikenakan kerja, artinya ada kerja dari lingkungan ke dalam sistem, dia bernilai negatif, tapi karena ininya negatif, maka dia jadi positif. Sehingga penambahan terjadi ketika ada kerja yang dikenakan ke dalam sistem. Ya, sedangkan untuk deltanya karena dia positif, ya dia tetap masuk dikurang keluar. Kemudian untuk sistem multikomponen ya, kita juga harus mempertimbangkan kalau ada sistem multikomponen atau kalau ada multi aliran begitu, maka kita harus pertimbangkan jumlahnya. Jadi jumlah yang masuk ya, baik itu massa maupun panas maupun kerja dikurangi energi yang keluar, baik dalam bentuk massa, dalam bentuk panas ataupun dalam bentuk kerja. Dan secara umum persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah persamaan umum neraca energi dengan berbagai versi. Yang kita akan gunakan itu adalah 1 dan 2 untuk perkuliahan kita berikutnya ya. Tapi tolong Anda jangan bingung ketika ada buku lain, ada referensi lain yang menggunakan versi berbeda dari persamaan umum neraca energi ya. Karena tergantung konvensinya, semua mengarah kepada pengertian yang sama. Demikian untuk video kita kali ini. Kita bertemu lagi dengan di dalam video-video berikutnya.